nyobain ini nggak, Kak? Burger, tapi di sushi Thai. Kita coba yuk. Penasaran kan? Oke ya, informasi sedikit aja. Iya, kita bakal comeback. Oh ya? Ya belum ada yang tahu sih. The first di sini ya? Hah? The first di sini ya? Iya, the first. Hai guys, welcome back to aku Natasha Channel. Bersama kita ciptakan hari yang manis. Mau nyobain ini nggak, Kak? Burger, tapi di sushi Thai. Kita coba yuk. Penasaran kan? Ini salah satu yang nggak nyambung, tapi siapa tahu nyambung. Siapa Iya, tahu bener. jadi loh. Seperti tadi. Coba aja dulu. Nggak ada yang salah kok, nggak ada yang sia-sia Tiba-tiba ya. dia buka brand baru. Kenapa ya? Tapi pertanyaannya ya. Ya itu kenapa ya? Kenapa ya? Kita coba ya, burger tapi di restoran Jepang. Aneh Boleh. sih. Boleh. Mau ini kan? Maaf ya. Santai. Kita coba. Oke. Ikan atau katsu sih, Kak? Rasa. Kita coba ya guys. Tapi tadi kenapa kita nggak tanya ya? Kenapa gitu ada ini? Nanti kayak perlu nih Iya, jawabannya. Gimana? Enak kok. Iya. Enak banget loh. Siapa yang tahu ya? Enak loh. Enak. Cocok ya? Enak sih. Sebenarnya kalau untuk restoran Jepang, dia ngeluarin burger kayak gini dan nggak fail. Rotinya juga enak banget, beneran deh guys. Garingannya ya? Tadi harganya berapa? Nih sekalian informasi. 76.000 ya? 76.000. 76.000 dan porsinya juga lumayan gede Lumayan sih gede, sebenarnya. Kalau buat cewek sih sebenarnya bisa dibuat makan berdua. Cewek sama cewek ya. Kalau buat cowok sih satu, ini kayak yang labis sih. So guys, ini tadi kita udah tanya alasannya kenapa. Iya, kedengeran ya Iya. jawaban dia. Alasannya kenapa mereka itu bikin burger di restoran Jepang adalah karena mereka pengen punya inovasi baru. Iya. Nah sekarang ini mereka mau kasih tahu bahwa burger itu juga bisa otentik dengan rasa Jepang gitu. Makanya dia pakai- Japanese food, rasa Jepang. Rasa Cuma rasa Jepang. Jepang kayak ya kan. Nah, dan Iya. bisa dengan taste Japanese food sendiri Iya. gitu. Jadi ini rasanya emang ada katsu-katsunya ya, katsu tapi salmon gitu. Iya, Terus memang ada katsu nggak sih. tahu ada saus apa lagi, pokoknya jadi rasanya nyambung sih satu sama lainnya. Ya, dia masih jadi akhirnya kayak burger Jepang beneran. Iya. Kayak Jepang. Iya benar masuk. Berhasil ya. Ini aku pengen nanya sih. Sekarang kan lagi COVID nih, lagi masa-masa COVID. Ada perubahan besar nggak sih dalam hidup kakak? Atau ada bikin apa sih arti kehidupan? Jadi lebih menyadari arti kehidupan nggak? Perubahan sih terjadi banget sih sebenarnya ya. Banyak banget, drastis banget. Kayak misalnya nih, aku kan jadi asisten lawyer ya. Asisten lawyer pun kasus pun juga jadi banyak berkurang. Apalagi kemarin tuh waktu awal-awal COVID malah nggak ada kasus sama sekali. Bahkan sempet bos aku sempat ngomong bahwa sampai Desember pun rencana kantor akan tutup. Karena emang udah nggak akan bisa produktif lagi lah. Tapi akhirnya pas new normal, ya bersyukurnya mulai ada 1-2 kasus yang bisa dihandle. Itu dari sisi dari pekerjaanku yang asisten lawyer kan. Makanya kenapa kemarin itu akhirnya lari ke sembako. Karena saat Cepet ini banget. Gercep nih. lagi happening apa aku ikutin gitu. Jadi ternyata lagi inilah maksudnya peluang bisnis untuk bantu orang itu ada di sini. Jadi banyak sih dari pemerintahan itu yang lagi keluarin bantuan untuk masa COVID ini berupa sembako. Nah di situ aku cari celah apa yang bisa aku lakuin gitu kan. Ya di situ akhirnya aku bisa bantu untuk kayak cari barangnya dan jual gitu. Karena lumayan juga sih, karena sekali dibutuhin kan kayak banyak kuantitinya. Iya, langsung kuantitinya banyak. Jadi disitulah aku maksudnya coba terjun juga gitu. Itu doang yang sebenarnya saat ini masih
bisa aku pegang lah gitu ya gitu. Tapi kalau untuk lawyer ya baru bisa bernafas lagi. Sisanya paling kalau makanan yang bertahan juga food and beverage aku itu masih bisa bertahan karena bentuknya makanan. Ada gitu. apa aja sih Kak? Nggak sih, aku cuman turun di kopi aja sih Kopi ya? sebenarnya. Turun di Namanya kopi doang. apa Kak? Kenapa? Namanya kopi apa? Titik koma. Titik koma Kak. Nanti ada Iya. Instagramnya. Sebenarnya dia gedenya di Surabaya karena kan emang teman-teman ownernya juga orang Surabaya. Gitu, kerjasamanya juga sama teman Surabaya gitu. Basically karena aku suka kopi, jadi makanya willingly untuk belajar bisnis ini karena pada saat itu kopi lagi happening banget kan, gitu. Dan ya bersyukur sampai sekarang nggak kenapa-kenapa karena memang sampai sekarang pun walaupun COVID orang masih cari makanan gitu, orang masih cari kopi itu sendiri gitu. Jadi ya oke lah. Iya, challenge buat kita para pebisnis sebenarnya saat COVID kayak gini tuh adalah mempertahankan karyawan-karyawan kita gitu. Karena aku bisa ngerasain ya waktu bos aku bilang di pekerjaan yang lawyer ya, kamu istirahat dulu ya bahasanya gitu kan, karena emang gak ada kasus mau kerja apa gitu. Itu aku tahu rasanya sih kayak, aduh gila itu penghasilan itu salah satu sumber income aku juga gitu kan. Terus aku suruh rest, jadi kayak sedih gitu, dan aku nggak kebayang kalau misalnya bener-bener karyawan-karyawan yang kita punya sekarang ini pun juga jadi mengalami apa yang aku rasain gitu loh. Gitu. Kalau aku bersyukurnya mati di sini masih aku bisa ambil di sini ya kan. Gimana kalau bener-bener itu adalah satu-satunya the only hope buat mereka gitu sama keluarga mereka. Jadi makanya sebisa mungkin kita nggak mau tutup apapun sih. Aku sama partner-partner aku sebisa mungkin emang kayak nggak mau tutup usaha lah gitu. Kalau malah bisa ya oke, kita mah nggak apa-apa nggak untung, tapi mereka tetap masih bisa kerja gitu. Dan paling nggak kita juga nggak rugi banget untuk listrik, untuk apa gitu. Paling nggak kita kayak sama-sama bertahan lah di masa yang sekarang ini gitu. Kayak gini ya, inovasi ya. Sekarang banyak restoran yang jadi kayak inovasi, semuanya dikerjain bener. kayak gini juga kan inovasi, dicoba dulu siapa tahu. Bener, coba aja dulu ya Coba kan. aja dulu. Tapi nggak ada perubahan besar kali ya buat kakak ya sama COVID ya, emang udah rajin soalnya. Oh kalau misalnya masalah kerjaan mah rajin-rajin aja. Kalau aku tuh suka gini sih. Jadi lebih Besok ngapain ya enaknya ya? Jadi aku tertata gitu loh. Kayak besok aku mau punya hari yang produktif gitu. Jadi apa yang bisa aku jual ya? Tapi kan dari dulu aku pikir kalau nanya, oh jadi lebih menghargai hidup gitu. Ini kayaknya kalau kakak dari dulu menghargai hidup deh. Soalnya kalau orang rajin kan biasanya menghargai hidup ya. Amin. Nggak tahu kenapa sih kalau kerja itu memang aku dari dulu kan orangnya suka banget workaholic gitu. Jadi kalau sampai pernah nggak kerja itu kayak aku nggak tahu juga mau ngapain gitu, kayak nggak enak gitu hidupnya. Kayak kita juga jadi kayak nggak produktif tuh gimana gitu rasanya. Gimana cara kakak ngebagi waktu? Kan ini kerjaannya semua banyak banget ya. Gimana cara bagi waktunya? Ya, bener. Itu awal bagi waktunya stres. Awal banget. Karena kayak dalam sehari aku bisa ngerjain dokumen itu beda-beda pekerjaan. Itu stres, tapi jadi ternyata tapi kuncinya itu gini, misalnya nih pada saat itu ngejalanin kopi, aku nggak nambah kerjaan apa-apa lagi selain kopi. Fokus. Pas kopi udah settle, udah fokus, baru aku tambah lagi. Jadi pas sembako udah settle, udah fokus, aku tambah lagi. Jadi gitu. Makanya tim ya? Kalau dibilang tim, aku tuh agak susah bekerja sama orang karena aku tuh orangnya super rese sebenarnya dalam pekerjaan. Iya, agak rese banget. Orangnya detail, pengennya semua dikerjain sendiri, pengennya semua kayak ditelitiin sendiri, gitu. Jadi biasanya mungkin kalau dibilang tim, sebenarnya bukan tim sih, orang lapangan aja yang sebenarnya aku idenya, mereka yang melaksanakan gitu. Nah, sebenarnya lebih kayak gitu sih. Jadi gitu. lebih satu kepala, tapi ada bawahan manajer dan semuanya gitu ya. Mereka yang bergerak sesuai dengan arahan yang aku kasih gitu. Jadi itu yang membantu aku. Jadi aku kayak merasa punya banyak tangan, ya kan. Tapi aku stres nih tiap kali bangun tidur kayak harus pikirin 3 macam bidang, ya kan. Tapi at least pas di lapangannya aku ada orang-orang yang handle gitu loh. Jadi nggak aku yang di lapangan juga gitu. Gitu, kayak gitu biasanya. Udah dapet sih Kak yang aku bisa pelajari dari kakak. Apa itu? Jadi tipenya pokoknya jangan takut, coba aja dulu. Tapi ketika udah dicoba, itu lakuin yang terbaik, bener nggak? Bener. Tipenya kayak
Makanya dia kayak bisa ngerjain semuanya. Oke, gue coba dulu walaupun ini kayak gini nggak nyambung, ternyata berhasil, dan satu berhasil lanjut lagi, yang satu berhasil, jadi semua jalan. Iya. Jadi pada saat kamu coba, kamu harus do the best. Iya. Tapi kalaupun pada saat do the Apa best banyak kamu bersyukur ya? karena gini, bentuk bersyukur itu nggak ketika pekerjaan itu jadi loh. Sebenarnya kemarin-kemarin juga banyak loh. Cuman bagi orang yang ngelakuin do the best, aku merasa dia adalah orang yang bersyukur karena Ya. Kalau aku sebenarnya karena berpikir gini sih, ketika kamu do the best dan kalaupun itu gagal, kamu itu udah memberikan yang terbaik gitu. Jadi kadang-kadang itu kegagalan itu adalah memang hasil yang terbaik saat ini. Jadi tergantung dari cara pandang kamu ngelihat. Misal nih, sebelum aku benar-benar merambah ke sini nih, aku juga banyak gagal. Kayak misalnya aku sempat mau bikin makanan all you can eat. Itu aku juga udah keluarin modal lah ya untuk testing, untuk apa segala macam, waktu itu juga aku udah keluarin berhari-hari, konsepin apa segala macam, cari tempat segala macam. Tapi ujung-ujungnya ternyata sama partner itu kurang sejalan gitu. Jadi nggak apa-apa, menurut aku tuh aku nggak ngerasa aku membuang waktu gitu. Aku merasa aku udah do the best di situ. Akhirnya aku punya ilmu baru lagi gitu. yang bisa dipakai buat bisnis selanjutnya. Benar, bisa juga ternyata aku jadi tahu nih, ilmu baru tuh nggak cuma harus jadi bisnis. Ilmu baru misalnya kayak gini, aku pergi ke restoran, aku tahu ada makanan all you can eat, aku tahu tes dagingnya, oh ini dia ambil yang harga segini loh, soalnya aku tahu gitu, berarti dia untungnya segini ya. Itu ilmu menurut aku, yang aku juga happy belajar kalau nggak aku terjunin kan gitu. Itu hal kecil yang kayak gitu, saya suka sih gitu. Kamu punya moto nggak sih dalam hidup? Nggak sih sebenarnya kalau moto ya, nggak ada, nggak ada. Cuman aku emang orangnya ada pegangan nggak satu kata-kata apa gitu? Oh, kalau ya memang sebenarnya do the best itu adalah salah satu yang pegangan yang kayak di setiap area do the best aja. Kalau nggak bisa, nggak usah malu buat nanya. Oke, jangan malu buat bertanya. Karena bisnis itu kayak misalnya nih, aku lagi turun ke sembako. Banyak hitungan-hitungan bisnis tuh aku yang nggak paham sebenarnya. Tapi aku nggak malu untuk nanya, Kak maaf nggak tahu, boleh tahu nggak ini tuh artinya apa? Gitu, kayak perhitungan. Misalnya Dek, ada yang mau jual nih Dek, tapi 15% ya, nanti hitungannya 4% ini segala macam. Jujur aku tuh kayak, hah? Apa ini? 15% apa? Dari apa? Apa? Nggak. Iya, cuman akhirnya aku nggak malu untuk nanya aja. Mohon maaf Kak, biar nggak salah, 15% itu maksudnya apa ya? Gitu. Jadi nanti jangan gengsi ya, jangan gengsi nanti nggak keterima gitu. Jangan gengsi. Kalau sampai dikasih tahu sekali juga nggak ngerti, ya tanya lagi, nggak apa-apa. Tapi orang jadi nggak percaya nggak sih sama kita? Nggak sih, sebenarnya tergantung dari keinginan kita. Misal nih, Kak maaf ya Kak, gitu. Kalau aku banyak tanya, tapi aku mau belajar kok, gitu. Oh my god, Oh wow. iya, tergantung kasih kesempatan respon ya, gitu. Iya. Itu sih sebenarnya, karena itu adalah salah satu bentuk kamu pengen do the best kan, pengen give the best gitu, dan orang tuh akan nilai sendiri. Karena kita nggak perlu ngomong kayak aku kasih semua waktuku untuk, nggak perlu, orang yang akan nilai gitu. Dan ya bersyukurnya aku kerja dimanapun dengan atasan siapapun, rata-rata atasan aku tuh kayak pengen pertahanin aku gitu, karena iya, jadi bagus nih berarti serius. karena ya aku mau gitu untuk belajar. Ya memang sih kadang bisa dipikir aku kerja itu bisa sampai subuh-subuh ya kan. Tapi ya balik lagi, aku happy ngelakuin itu. Dan oh ya, dan selain do the best, kamu juga pastiin kamu happy ngelakuin semuanya. Jangan anggap kerjaan itu kayak suatu bentuk kerja dalam bidang apapun ya, suatu hal yang aduh susah banget ya gitu, karena itu akan menjadi hambatan gitu loh. Tapi kalau kamu ngelakuinnya karena kamu happy, itu nggak akan ngerasa kayak kerja. Iya. Jadi rasanya kayak main-main. Walaupun kadang itu dunia baru yang kamu nggak ngerti sama sekali, yang nol. Iya. Gitu. Kayak ya hal simple, masalah sembako juga gitu kan. Seru ya jadi bawaannya ya, kayak tantangan baru, setiap hari ada sesuatu yang harus dikerjain dan berguna gitu. Dan juga jangan takut dimarahin orang sih, karena aku juga sering dimarahin orang kok. Oh iya. Sering banget dimarahin, sering banget dimaki-maki. Jangan baper ya berarti ya. Jangan baper. Jangan baper. Karena itu sebenarnya ya Tuhan izinin itu terjadi untuk membentuk aku juga untuk minta maaf kan. Oh iya. Karena aku lagi belajar. Kita sombong. Dan aku juga lagi belajar juga kan. Jadi ya banyak aja minta maaf. Ya maaf ya Pak, mungkin kalau orderannya salah. Ya maaf ya Pak gitu. Jadi seru aja sih sebenarnya. Jadi kehidupan ini kayak lebih mengasah kita punya
attitude, kita punya karakter gitu ya. Di setiap karya. Jadi setiap saat tuh harus serius karena sebenarnya karakter kita yang dibentuk. Karakter kita yang dibentuk dan pencapaiannya itu karakter kita makin bagus, pencapaiannya makin tinggi. Agree. Ada ini nggak kak pesan buat cewek-cewek di luar sana? Kakak kan kayak cewek super gitu, ngelihatnya semuanya bisa. Dia perhatian orangnya, terus kayak entertain bisa gitu ya, di bisnis bisa. Pokoknya kayak cewek super gitu, ada nggak sih pesan buat? Di asmara doang nggak bisa. Asmara, Aduh, ini kelemahan pangerannya sih. masih jalan naik betul. Ini kelemahan buat cewek-cewek yang ngerasa mandiri. Itu kita mandang laki itu sebelah mata. Itu kelemahan dan itu yang perlu aku banyak harus belajar dari orang juga. Aku perlu belajar juga dari apa ya, dari orang-orang yang maksudnya ya yang Tuhan mau juga gitu kan, karena itu kelemahan aku. Jadi ya untuk cewek-cewek sih mungkin sebenarnya kayak it's okay untuk apa ya, untuk jadi seorang superwoman di area bisnis ya gitu. Cuman terkadang tuh ya kita juga perlu tahu gitu kalau kodrat kita sebagai wanita itu adalah seseorang yang juga benar-benar harus bisa dengerin imam kita, ya kan, harus bisa humble sama imam kita gitu. Dan ya itu yang aku masih sangat perlu belajar. Jadi di sisi itu sekarang karakternya lagi dibangun ya, pelan-pelan, ya. tahap demi tahap bisa. Ya itulah, ya kan gitu. Tapi enggak lah, cewek hebat nanti ketemunya juga pasangannya hebat kok. Terkadang aku berpikir kayak gitu, terkadang pengenku tuh standarnya pengen cari cowok yang juga workaholic kayak aku. Jadi nggak rempong ya kayaknya gitu. Kalau aku sibuk kerja, mereka nggak akan insecure lah kok nggak ada kabar. Karena apa? Karena mereka juga sibuk. Nah, tapi nggak bisa kayak gitu juga. Kadang itu Tuhan akan kasih orang yang kamu butuhkan gitu, bukan orang yang kamu mau. Iya kan? Mungkin Tuhan tahu kalau yang kita butuhkan biasa lebih baik loh daripada yang kita mau. Betul. Karena mungkin Tuhan tahu nih kalau misalnya cewek yang superwoman suka kerja, dikasihnya cowok yang super kerja juga, superman ya, dan suka kerja. Terus kapan belajar relationship-nya? Kapan punya waktu untuk belajar kenal Tuhan dari relationship itu juga, ya kan? Jadi kayak kita fokusnya sama dunia sama pekerjaan. Iya. Ya kan, gitu. Iya, paham. Kan? Jadi makanya pasti Tuhan akan tahu ini yang kamu butuhin bukan yang begitu, pijeh, gitu kan. Jadi gitu. semuanya bakal jadi sempurna pada waktunya ya. Amin. Iya kan dibentuk karakter. Dibentuk ya. Di bisnis aja saya karakter yang dibentuk di bisnis saya udah susah. Terus sekarang ngebentuk karakter di hubungan relationship tuh susah sih. Susah sih, makanya apalagi kalau misalnya personal aku nih udah 31 ya. Itu tuh kayak tiap hari itu ya, tiap ketemu orang banyak yang tanyanya suaminya mana. Kayak itu yang susah sih karena cari waktu buat cari calonnya aja nggak ada. Bisa lah. Waktu yang akan mempertemukan. Yang penting kita show up dulu. Sampai situ kali ya cerita-ceritanya. Terima kasih banyak banget Thank yang you udah ya, bisa dipelajari. Udah kasih waktu buat bisa Humble cerita. banget. Enggak lah, masih banyak belajar. Belajar banyak dari kakak ini. Tuh, ya, jadi jangan pernah merasa waktu kalian terbuang ya. Do the best karena Siap. semua pasti ada ilmunya. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga sharing-sharing hari ini berguna dan jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, di ring-ring. Ya. Terima kasih kakak. Gitu ya gayanya ya.